Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk mempresentasikan atau mewawancara tentang kegiatan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Radian Diva Pratama dan di belakang kamera ada Rafli dan Rama. Oke, kali ini kita bersama dua narasumber. Itu bisa disebutkan Bang namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Febrian Tony Putra. Saya Fariski. Oke, kali ini kita akan memiliki dua tema, yaitu tentang konflik yang terjadi saat ini, yaitu tentang Palestina dan Israel. Dan yang kedua, kurangnya minat pemuda untuk pergi ke masjid. Oke, mari kita masuk ke materi yang pertama dulu, yaitu tentang Palestina dan Israel. Nah, untuk kedua narasumber ini, ada satu pertanyaan nih. Yang pertama adalah, apa yang abang-abang ini ketahui tentang Palestina dan Israel terlebih dahulu? Oke, mungkin Bang Fariski dulu, boleh? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai konflik kedua negara ini kan memang sejak kalau dilihat dari segi sejarah, ini kan dari berbagai sejarah dulu, sisi sejarah bahwasanya ini kan ada memang satu organisasi Yahudi dunia itu. Pada saat itu mereka ini melakukan rapat untuk mendirikan satu negara entitas Yahudi. Nah, dari situ kan pada saat itu kan di mana di zaman Khilafah Utsman di situ tuh masih berdiri kan, walaupun memang menjelang keruntuhannya pada saat itu. Nah, bagaimana kan penggagas ide Zionis itu kan, yang bernama Theodor Herzl kan, datang menghampiri pada saat itu Khalifah Abdul Hamid II agar meminta kepada Khalifah pada saat itu untuk memberikan sebidang tanah di wilayah Palestina pada saat itu atau bahasanya itu di sekitaran Masjid Al-Aqsa. Nah, lalu ketika mendengar permintaan Theodor Herzl, Sultan Abdul Hamid ini dengan tegas dari statement yang terkenal itu mengatakan bahwasanya itu, aku tidak akan memberikan satu bidang pun tanah di wilayah Palestina karena umat Islam membayar tanah ini dengan darah jihad. Maksudnya itu, bagaimana tidak kan, kita sendiri paham apa yang dimaksud oleh statement Sultan Khalifah Abdul Hamid itu, bahwasanya pada saat itu kan tanah Palestina itu kan pertama dibebaskan atau ditaklukkan pada saat Khalifah Umar bin Khattab, kan? Itu dah jauh sekali itu. Kemudian pada saat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ini kan tanah tersebut ni kan sudah menjadi milik umat Islam, kan? Umat Islam saat itu. Nah, datanglah Yahudi ni tiba-tiba minta kepada Khalifah. Tentulah kita faham maksud dari statement Khalifah Abdul Hamid, bahwasanya tanah yang diperjuangkan umat Islam ni dengan darah-darah para syuhada. Jadi tu mahal harga yang tak ternilai, bahkan dengan hanya sekedar diberikan tawaran berupa bentuk materi kan. Pernah ada kan ditawari uang berapa dinar apa tak salah tu dari situ tentulah dengan tegas. Dan kemudian kita dari segi akidah bagaimana tidak kan, di situ adanya Masjid Al-Aqsa, masjidnya para nabi di situ kan. Masa dengan hanya seperti itu umat Islam tu mudah memberikan tanah itu kepada orang-orang kafir, kan, untuk menguasai itu. Tentulah tergerak hati kita ni kan secara akidah ini kan, bahwasanya ni kita harus tegas melawan ni tanah Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Karena kita ingat tu kan, bahwasanya itu kan Allah itu kan tidak akan memberikan kekuasaan atas kaum muslimin oleh orang-orang kafir. Itu dalil Al-Quran dia, bukan saya ngomong nih. Memang udah ada di dalam Al-Quran. Dalil nih, jangan pula nanti istilah tu
apa dia suara apa ni. Enggak. Dibikin-bikin Ini Quran sendiri. apa adanya ni. Kan gitu. Ya. Jadi seperti itulah ya dari kita ketahui. Nah, cuma kembali lagi ya, karena ni kan sudah apa ya, qadarullah ya, namanya tu kekuasaan Islam akan dialih lagi ya. Kita ini sekarang ni sudah masuk pada periode fase keempat, iaitu mulkan Jabariyah. Artinya itu ya, tidak lagi kan umat Islam tu menguasai seluruh dunia. Artinya itu ya, negara-negara sekarang ini nih menguasai itu secara otoriter, berkuasa secara otoriter maksudnya. Nah, kan gitu. Ya. Bayangkan negara mana nih yang tidak melakukan secara otoriter kan, Ya. sewenang-wenang kepada rakyatnya. Bahkan ya dengan segala cara pun nyawa rakyat itu dianggap tuh harga yang murah. Apapun akan dilakukan. Iya, dari situ. Ya inilah terjadi sekarang nih kan, rakyat Palestina. Ya Allah, nauzubillah lah ya. Kalau kita lihat video yang disensor tuh secara kejam ya lah, tentara-tentara negara Zionis itu kan bertindak sewenang-wenang atas orang Palestina. Bahkan sudah mati pun ya, jenazahnya tuh ya tak usah sebut. Prihatinlah kita lihat ni. Nah, dari situ. Nah, kembali lagi pada sejarah bagaimana tu kan asal usul negara itu kan berdiri. Ya, kita ingat pada saat itu ketika Turki Utsmani sudah runtuh, ya kan, sudah runtuh. Nah, di situ kan ada namanya tu deklarasi. Sebelum Turki Utsmani itu runtuh, ada pada tahun 1917 deklarasi Balfour itu mengatakan ada pembagian menjadi dua negara atas tanah Palestina, yaitu Israel dan Palestina. Itulah negara Zionis tu yang ketika hendak berdiri. Nah, barulah tahun melompat ke 1948, berdasarkan perjanjian tersebut tu berdirilah negara Zionis itu. Nah, seperti itu. Demikian. Maaf bang, kalau dipotong, ini kan mungkin masih awam ya tentang Zionis sendiri. Nah, maksud dari Zionis sendiri ini apa dulu? Ya, sepengetahuan saya, paham Zionis ini kan artinya ini kan paham yang mana itu orang-orang Yahudi di seluruh dunia ini bercita-cita ingin mendirikan satu negara. Ya kan? Seperti kita ketahui kan, negara Zionis itu kan sekarang ini kan berdirilah negara yang disebut tu Israel. Apakah orang Zionis ini hanya orang Yahudi atau hanya orang Israel, atau bisa juga orang lain tuh bisa kita cap sebagai Zionis? Ya. Zionis ini kan namanya ini kan sebuah ide lah ya. Pemahaman bahwasanya ni orang Yahudi ni kan harus punya tanah, artinya itu harus punya negara. Karena apa? Kalau dilihat dari sejarah itu kan, Yahudi ni kan tidak punya negara. Ya kan? Iya. Dari zaman para nabi lah tu kita lihat. Itu hanya sekadar keturunan, tetapi kan negara kan tak ada. Tanah ni di mana dia tempat tinggal. Ada yang di Mesir, ada di Eropah, ada di Asia sebagian, mungkin gitu. Bahkannya di Arab pun ada orang Yahudi gitu. Jadi ini sebenarnya ni ya, Zionis ni kan sebuah pahaman, tapi pahaman itu tu yang mana cita-cita orang Yahudi sebelumnya ingin membangun satu negara. Jadi seperti itu. Artinya itu paham, bukan orangnya, kan gitu. Ide. Jadi gitu. Abang mau ngasih tanggapan lain atau mau menambahkan? Oke, saya sedikit menambahkan bahwasannya hal yang terjadi di Palestina dan Israel hari ini adalah genosida yang dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap kaum muslimin di Al-Quds, kaum muslimin di Palestina, kaum muslimin di Syam hari ini. Itu adalah genosida yang luar biasa hari ini, yang sejarah mencatat pun belum ada separah ini begitu. Ini sangat keji dan brutal. Ini saya baru baca berita bahwasanya kurang lebih ada 8.100 jiwa wafat dan 20.242 orang terluka. Ini sangat-sangat luar biasa. Hal yang terjadi oleh Palestina dan Israel. Israel membombardir rumah sakit di Gaza, rumah sakit milik Indonesia di situ, dan rumah sakit punya Gaza. Nah, ini kan sangat keji dan brutal. Yang mana kita tahu dalam perperangan saja merusak fasilitas umum dan rumah sakit ini tidak boleh.
tapi mereka kaum muslimin yang ada di sana terbantai habis ketika adanya kedatangan Zionis Yahudi. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya berdirinya negara Zionis ini kan digagas oleh salah satu orang yang bernama Theodor Herzl. Nah, penggagas negara Yahudi Theodor Herzl. Nah, hal yang ia perjuangkan itu adalah untuk mendirikan negara Yahudi, yang mana Yahudi itu kan di setiap tempat itu ditolak, karena kita lihat ayat Quran itu yang buat kerusakan yang sering terjadi diceritakan di Quran apa? Bani Israel, orang-orang Israel itu. Oke, mungkin kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah ada saran atau kayak masukan gitu tentang kejadian yang bisa kita lakukan saat ini? Apakah bisa memberikan bantuan atau apa segala macam? Nah, perlu kita ketahui bersama untuk membangkitkan kesadaran bahwasanya Palestina hari ini itu adalah tanah para nabi, dan kita tahu juga tanah para lahirnya ulama. Banyak nama kota, seperti salah satunya adalah di daerah Palestina itu ada nama kota namanya Haifa. Nah, kota itu adalah kota kelahiran seorang syekh mufti besar Qadi yang bernama Syekh Yusuf An-Nabahani. Nah, beliau itu adalah guru darinya, salah satu guru besar yang ada di Indonesia itu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, beliau artinya adalah guru kita semua. Dan juga di tanah Palestina ada Gaza. Dan di Gaza tersebut lahir juga seorang ulama besar, ulama fikih yang kita kenal hari ini, yaitu salah satu imam mazhab hari ini, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, ketika kita sadar bahwasanya ini tanah para nabi dan ini tanah para ulama yang kita cintai yang lahir di sini, nah harusnya kita mempunyai kesadaran untuk memperjuangkan Palestina ini, memperjuangkan kaum muslimin yang ada di sana gitu kan. Kaum muslimin itu, kata Rasulullah, itu ibaratkan satu tubuh. Nah, ketika tubuh satu yang sakit, maka tubuh yang lain akan terasa sakit juga. Ketika kita kena beling misalnya, kaki kita menginjak beling, maka mulut kita akan teriak dan tangan kita akan mencabut beling tersebut. Nah, begitulah kurang lebihnya kaum muslimin. Harusnya ketika kaum muslimin yang satu sakit, kita juga merasakan hal yang sama. Nah, tetapi pada hari ini kan Palestina yang hari ini dibutuhkan adalah melakukan perlawanan terhadap para Zionis gitu. Dan hari ini negeri muslim banyak hari ini kan, ada 50 negeri muslim kurang lebih. Tetapi tidak ada satupun negeri muslim yang membantu Palestina dari segi militer. Tidak ada kaum muslimin, tidak ada negeri muslim yang bersedia membantu Palestina militer, termasuk Indonesia sendiri. Bayangkan ketika kemerdekaan Indonesia pertama yang mengakui adalah Palestina. Tetapi ketika Palestina hari ini terjajah, apa kontribusi kita hari ini? Hanya terbatas dalam pemberian makanan, pemberian kesehatan, dukungan. Kita mengutuk Zionis. Sebenarnya pada kenyataannya kita mengutuk Zionis itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, jadi solusi yang diperlukan hari ini adalah sebenarnya kita perlu persatuan kaum muslimin. Kalau kita lihat kemarin waktu Israel diserang oleh Hamas, yang Iron Dome Israel itu sampai hancur, itu kan menandakan bahwasanya kelemahan Israel. Bahwasanya Israel itu kecil, hanya seolah-olah besar di berita-berita barat. Padahal kenyataannya Israel itu adalah negara yang kecil dan bisa saja dihabisi dalam waktu sebentar. Nah, artinya kan belum ada keberanian dari tentara dari negeri muslim yang lainnya untuk memberikan bantuan ke sana. Kurang lebihnya seperti itu. Abang ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, sedikit menambahkan. Ya, memang sependapat ya dengan apa yang dinyatakan oleh Bang Putra ya. Memang tidak ada solusi yang lain ya yang untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin di tanah Palestina. Ya, memang dengan cara ini tentara dibalas dengan tentara. Tidak ada dengan cara kita itu memberikan bantuan. Ibarat kata kita ini nih seperti apa ya? Rumah kita ini, ya kan? Ada perampok tiba-tiba masuk. Tiba-tiba kita ini cuma ambil barang kita yang di dalam isi rumah. Kan tak seperti itu kita. Ya tentulah dengan cara perlawanan kan kita itu kan dilawan. Tetapi kan pada kenyataan ini kan
tidak ada ya negeri muslim manapun yang mau membantu kaum muslimin di negeri Palestina. Nah, ini sangat disayangkan. Apalagi negeri-negeri muslim yang paling dekat ini kan seperti Mesir, Turki, yang memang kita tahu lah kan memiliki kekuatan militer ya yang luar biasa. Tetapi apa daya kan, mereka itu tunduk kepada negara-negara adidaya yang pro dengan negara Zionis itu. Seperti apa? Amerika, Inggris. Bayangkan tuh, mereka saja ya ketika Zionis itu tuh diserang oleh tentara-tentara Hamas, bantuan apa yang Amerika sama Inggris lakukan? Ya militer memang. Dan secara logika tuh memang betul. Kan harus tentara dibalas dengan tentara. Begitu juga semestinya negeri-negeri muslim diperlakukan sama dengan kepada negara Palestina, dibantu tuh secara militer. Tapi kan lihat kenyataannya, tidak ada satupun negeri muslim yang mengerahkan prajuritnya berangkat ke Palestina untuk melawan negara Zionis itu. Nah, ini sangat disayangkan. Ya, jadi seperti itu. Mungkin harapan abang untuk kedepannya nih kayak gimana gitu, untuk harapan untuk negara Palestina sendiri? Ya memang ya semestinya bukan hanya harapan untuk negeri Palestina ya, tetapi harapan untuk semua negeri-negeri kaum muslimin itu bersatulah. Karena kita ini kan sering kan di dalam khutbah Jumat itu kan, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraq. Bersatu padulah kamu kan kepada agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Berarti kita ini kan bersatu karena dorongan akidah, bukan karena negara-negara bangsa. Jadi seperti itu. Kita ini bersatu dengan akidah, bukan dari negara-negara bangsa yang dikotak-kotak oleh penjajah saat ini. Karena kita lihat nih kan, negeri-negeri muslim ini kan terpecah belah nih kan, terbentuk nih kan karena apa? Itu kan pembagian dari negara-negara penjajah seperti Belanda, Inggris, Italia, Perancis kan pada saat itu. Kita ini sebenarnya sampai sekarang pun diadu domba sama negara-negara penjajah saat ini. Ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu kurangnya minat para pemuda untuk pergi ke masjid. Nah, sekarang nih mungkin banyak anak-anak muda yang kurang tertarik lah untuk pergi ke tausiah atau untuk pergi ke masjid lah untuk memperbanyak ilmu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu biar masjid ini makin banyak anak muda yang tertarik untuk datang? Sedari abang. Nah, baik. Pertama, ada salah satu ayat di Quran perintah untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Ayat itu adalah tentang perintah kita untuk memakmurkan masjid. Dan tempat yang awal dibangun di muka bumi adalah Baitullah, adalah Ka'bah, masjid juga. Nah, Masjidil Haram gitu. Nah, kenapa anak muda hari ini kurang tertarik minatnya di masjid? Karena hari ini juga anak muda polanya hanya dua. Ketika anak muda itu tidak disibukkan oleh kemaksiatan, maka anak muda itu akan disibukkan oleh ketaatan. Nah, bagaimana mengelola ini? Bagaimana bikin anak muda tertarik ke masjid? Ternyata hari ini kita ketahui bahwasanya banyak beberapa masjid oknum gitu ya yang menghambat aktivitas anak muda di masjid. Jadi ketika anak muda itu punya kreativitas yang tinggi, ternyata dibatasin oleh pengurus masjidnya. Wah, jangan gitu-gitu segala macam. Nah, justru ketika ia masih tertaut hatinya ke masjid, punya kreativitas di masjid, nah justru pengurusnya itu harus menjaga anak muda tersebut. Nah, karena hari ini perlu kita ketahui juga bahwasanya ketika kita sholat subuh ya, mungkin ya sisa jamaah pemain tetap gitulah, 1, 2, 3 orang yang satu soft itu orang-orang tua semua. Nah, tetapi ada latar belakang yang melatar belakangi kenapa anak muda hari ini masuk ke masjid. Karena ketika kita lihat hari ini bahwasanya kita ketahui penduduk muslim Indonesia adalah penduduk muslim terbesar. Nah, tetapi mirisnya hari ini hanyalah berKTP-kan Islam gitu. Nah, artinya apa? Artinya Islamnya di KTP, pemahaman Islamnya nggak masuk di dirinya. Nah, hal inilah yang menjadikan kesadaran
terhadap anak muda untuk belajar agama juga menurun. Nah, akibat kesadarannya yang menurun mengakibatkan ia juga malas ke masjid. Nah, di sisi lain juga luar biasanya Barat hari ini untuk mempropagandakan anak muda gitu. Jadi seolah-olah anak muda hari ini ya pacaran dianggap biasa, sholat bolong-bolong itu dianggap biasa. Nah, salah satu misi Barat, misi sukses Barat adalah untuk menjauhkan anak muda ini dari agama. Salah satunya dengan 4F itu. Food, fashion, fun, satu lagi saya lupa. Film. Nah, jadi anak muda hari ini, anak-anak muda kaum muslimin hari ini sudah dicuci otaknya, sudah dibikin standar yang dibikin oleh Barat. Jadi hari ini kita seakan-akan kalau belajar ke Barat itu keren. Tapi ketika kita belajar ke daerah negeri kaum muslimin, norak lu, ketinggalan zaman lu. Nah, jadi seolah-olah hari ini ketika kita mengikuti tren Barat, tren yang melanggar syariat, dianggap keren. Tetapi ketika kita melakukan tren, kita melakukan ketaatan, itu tuh dianggap satu hal yang kontradiktif, satu hal yang ngapa sih anak muda kayak gini, kan masih muda, nikmati sajalah. Nah, salah satu kesuksesan Barat adalah memberikan pemahaman sekuler terhadap anak mudanya. Salah satu contohnya adalah di negeri Turki hari ini. Di negeri Turki itu, mungkin ketika kita ke Hagia Sophia-nya ramai masjidnya, tetapi ketika kita melihat masjid-masjid kecil di daerah Turki ya sepi, bahkan lebih sepi daripada Indonesia. Karena mindset anak muda Turki hari ini adalah ayolah masih muda kita nakal-nakal dulu, nanti sholatnya pas sudah tua gitu. Nah, tapi tidak ada yang menjamin usianya sampai tua. Nah, salah satu kesuksesan Barat seperti ini. Nah, jadi ketika Barat berhasil mengubah mindset anak muda, menjauhkan anak muda dari syariat Islam, jadi Barat berhasil menjauhkan anak muda hari ini dari masjid. Nah, berarti PR kita bersama adalah gimana nih anak muda hari ini jauh dari masjid, karena anak muda hari ini standar berpikirnya sudah bukan Islam. Jadi apa yang dilakukan hari ini bukan Islam lagi. Nah, kalau dulu berpikir mau makan ini boleh atau enggak, standar berpikirnya ini halal atau haram, bukan ini enak atau enggak enak dulu. Nah, begitu hari ini melakukan aktivitas apa aja bukan soal halal dan haram dulu, tetapi enak enggak enaknya dulu. Nah, akibatnya hari ini ya sudah terjauhkan dari syariat Islam, pemikirannya sudah dipimpin oleh pemikiran Barat. Akibatnya anak muda tidak punya pemahaman Islam, jauh dari syariat Islam, makin paket komplit lah menjadikan anak muda hari ini jauh dari masjid. Dan misalnya kalau kita mengajak anak muda nih ke masjid dengan cara yang kekinian, apakah itu dapat merubah pola pikir mereka tentang masjid itu sendiri, tentang tausiah itu sendiri? Nah, pertama gini, mengajak dengan cara yang kekinian ya. Nah, manusia itu alamiahnya seperti ini. Manusia ketika ia ketemu hal yang dia cintai, maka ia akan menjaga hal tersebut. Nah, begitu pula dengan pola yang hari ini coba kita terapkan adalah mengajak dengan kekinian. Artinya gini, ketika hati anak muda ini tertaut dengan masjid, otomatis tidak perlu kita suruh lagi ke masjid, maka ia akan pergi ke masjid. Nah, artinya adalah bagaimana kita bikin anak muda ini cinta dengan masjid terlebih dahulu. Karena ibarat seperti ini, bagaimana mau diajak berjalan ketika sudah lari duluan. Nah, artinya bagaimana kita bisa merangkul anak muda hari ini adalah dengan cara mengajak ia cinta terlebih dahulu. Karena cinta itu menjadikan segala sesuatu itu tuh menjadi mudah. Mungkin ada saran atau gimana kayak caranya biar anak-anak muda ini tertarik untuk pergi ke masjid? Ya, yang pertama kita juga memahami bahwasanya Gen Z hari ini luar biasa sangat sulit untuk dipahami gitu ya. Bahkan ya seperti memahami wanita ya, sulit juga ya. Memahami. Nah, Gen Z hari ini luar biasa dengan masalah kompleks yang hidup di zaman modern, yang hidup di zaman yang luar biasa hari ini. Yang salah satu efek dari COVID tersebut ya, yang menjadikan awalnya sholat di masjid jadi PPKM jadi sholat di rumah, yang awalnya habitsnya itu sholat di masjid terus tidak sholat di masjid lagi. Nah, sebenarnya adalah bagaimana solusinya adalah menjadikan agenda-agenda ini masjid agenda yang menarik anak muda. Nah, ketika agenda yang menarik anak muda ini membuat anak muda menjadi tertarik, terus anak muda ini bisa membentuk habitsnya, membentuk kebiasaan. Nah,
Jadi kebiasaan baik inilah yang menjadikan ia bisa senantiasa selalu di masjid. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau abang sendiri ada kayak cara lain untuk biar minat anak muda untuk pergi ke masjid ini meningkat gitu? Ya, kembali lagi kalau saya tambahkan ya, memang kembali lagi kepada kesadaran kita ya. Kita merenungkannya dulu terlebih dahulu mengenai pertanyaan kita ya, bagaimana ini kita hidup, cara hidup. Pertama, kita bertanya, dari mana ini kita berasal? Ya kan, gitu. Kedua, bagaimana kita ini hidup? Yang ketiga nih, kemanalah nanti setelah kita mati? Itu kan pertanyaan paling dasar itu setiap manusia. Nah, kalau ini sudah terjawab kan, di situlah akan menentukan jalan hidup dia di dunia ini, ya kan? Entah kembali menuju ke pemikiran Islam, bahkan pun ya bisa sebaliknya untuk menentukan jalan hidupnya. Nah, agar kita ini ya, khususnya ini nih, kepada anak-anak muda untuk kembali ke masjid ya memang dengan cara ya kembali lagi kepada kesadarannya itu mengenai 3 pertanyaan ini, kan seperti itu. Karena apa? Kalau kita lihat ya dari sejarah nih ya, ini kan strategi para penjajah sebenarnya dari dulu, sejak Belanda ini menjajah di bumi Nusantara ini, khususnya itu umat Islam di Nusantara. Ya memang tujuannya itu bagaimana umat Islam, terutama anak-anak mudanya itu tuh jauh dari masjid. Seperti yang dikatakan Bang Putra tadi kan, paham sekuler itu berusaha ditanamkan kepada anak-anak muda. Ke masjid oke, ya kan? Tetapi kalau dalam urusan ya hal-hal seperti bersosial, berekonomi, ya maupun berpolitik, itu jangan dibawa-bawalah dengan Islam. Nah, sementara di masjid itu kan membahas seperti itu kan diperkenankan. Nah, disitulah menjadi daya tarik anak-anak muda kan. Artinya itu pembahasan Islam yang dibawa di masjid itu, ini sangat mempengaruhi bagaimana cara dia hidup. Nah, tidak hanya unjuk-unjuk ibadah, solat, puasa, ya istilah. Jadi bosanlah anak muda kan seperti itu. Coba kalau bahasnya itu cara berekonomi dengan Islam, cara berpolitik dengan Islam, cara bersosial dengan Islam, cara berhukum pun dengan Islam bahkan. Kan jadi tertarik anak muda kan, karena itu ya memang itu yang sedang dia pelajari dan itu sangat mengena pada dirinya. Nah, itu kan sangat berpengaruh kan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, disitulah menjadi daya tarik anak muda itu mau belajar Islam di masjid. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu cukup yang dapat kami sampaikan. Mungkin terima kasih untuk abang-abang sekalian yang udah membantu wawancara kali ini, udah mau menyempatkan waktunya. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.